Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kelas SKS kali ini kita nyampe kepada materi fluida statis. Nah, mohon maaf sebelumnya karena Ibu mengajar kalian hanya dengan video pembelajaran, namun tidak mengurangi rasa tanggung jawab Ibu kepada kalian semua. Jadi di sini kalau kemarin kalian belajar tentang suhu dan kalor, kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Nah, di fluida statis ini kita harus mengetahui dulu apa itu arti fluida. Fluida adalah segala zat yang dapat mengalir. Jadi semua zat yang dapat mengalir itu adalah fluida. Contoh zat cair ataupun zat gas. Nah, statis sendiri itu adalah diam. Jadi ketika digabung, fluida statis adalah fluida dalam keadaan diam. Contohnya adalah air yang ada di dalam gelas. Nah, air yang ada di dalam gelas itu dia dalam keadaan diam. Nah, pada materi fluida statis di sini kita akan mempelajari tentang tekanan, hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan dan kapilaritas. Yang terakhir adalah viskositas. Yang pertama yaitu tentang tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Jadi gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas itu adalah tekanan. Dalam fisika ditulis P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan, satuannya adalah Pascal atau Newton meter pangkat min 2. Sedangkan F itu adalah gaya tekan, satuannya adalah Newton, A adalah luas permukaan tekan, satuannya adalah meter kuadrat. Contoh. Nah, di sini ada balok. Ada balok di mana balok ini memiliki massa 15 kg. Pertanyaannya adalah tentukan besar tekanan yang diberikan balok terhadap lantai. Berapa tekanan yang diberikan balok tersebut terhadap lantai? Nah, untuk penyelesaiannya kalian analisis gambar terlebih dahulu. Di sini di balok ini ada massa sebesar 15 kg. Nah, massa ini memiliki gaya berat. Gaya berat itu sama dengan F, di mana F itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi bumi. 15 dikalikan dengan 10 sama dengan adalah 150 Newton. Nah, F-nya ini diketahui. Sekarang di alas ada panjang adalah 4 meter, lebar adalah 1,5 meter, dan tinggi adalah 2 meter. Nah, setelah mencari gaya, maka kalian harus mencari luas alas balok. Nah, luas alas balok karena baloknya alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya adalah panjang dikalikan lebar, di mana panjangnya adalah 6 meter, lebarnya adalah 1,5 meter. Maka sama dengan 6 meter kuadrat. Besar tekan yang diberikan balok terhadap lantai itu adalah P sama dengan F per A, di mana F-nya itu adalah 150 Newton, sedangkan A-nya adalah 6 meter kuadrat. 150 dibagi 6 sama dengan 25 Newton per meter kuadrat. Mengerti kan ya? Jadi untuk mencari tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Pertama kalian mencari gaya terlebih dahulu, yang kedua kalian mencari luas penampangnya. Nah, yang kedua kita akan berbicara tentang hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi, tekanan luas di ruang tertutup jika luas penampangnya kecil dengan luas penampang yang besar, kata hukum Pascal itu akan sama besar nilainya. Nah, jadi kalian perhatikan itu ada pipa U di mana F1 sama F2, A1 sama A2-nya itu beda ya. Nah, jadi di hukum Pascal itu rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena sama, maka rumusnya sebanding. Jadi gaya 1 dibagi dengan luas penampang 1 sama dengan gaya 2 dibagi dengan luas penampang 2. Nah, penerapan hukum Pascal itu terjadi pada dongkrak, rem dan mesin pres hidrolik, pompa ban sepeda, mesin hidrolik. Nah,
Perhatikan di contoh soal. Seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti pada gambar. Perhatikan ada anak mau menaikkan batu masanya adalah 1 ton. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Jadi kalian perhatikan, karena di sini adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2, maka F1 itu adalah gaya tekan anak, F2 itu adalah batu. Nah, kalian perhatikan di batu itu adalah katanya F itu adalah sama dengan W, di mana W itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi bumi. Nah, karena M-nya adalah 1 ton, massa batunya itu adalah 1 ton. 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Maka 1000 kg dikalikan 10 menjadi 10.000 Newton. Maka F2-nya itu adalah 10.000 Newton. Nah, sedangkan di sini A2 luas di benda 2 itu adalah 250 kali dari luas penampang pipa 1. Maka A2-nya sama dengan 250 dikali A1. Jadi F1 per A1 sama dengan 10.000 per 250 A1, karena F1-nya yang ditanya. Nah, A1 sama A1 bisa dicoret ya. Jadi 10.000 dibagi dengan 250 menghasilkan F1. Jadi hasilnya adalah F1 sama dengan 40 Newton. Paham anak-anak? Jadi kalau tidak paham nanti tanyakan ke ibu pas ibu masuk, gak apa-apa. Nah, yang ketiga itu adalah tekanan hidrostatis. Apa itu bunyi tekanan hidrostatis? Kalau tadi ada tekanan Pascal, hukum Pascal, sekarang ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair ke semua arah pada titik ukur maupun akibat adanya gaya gravitasi. Jadi tekanan hidrostatis dalam fisika dilambangkan dengan pH sama dengan Rho kalikan G kalikan H, di mana pH itu adalah tekanan hidrostatis satuannya Pascal, Rho itu adalah massa jenis zat cair satuannya kilogram per meter kubik, G itu percepatan gravitasi bumi, H itu adalah ketinggian satuannya adalah meter. Contoh, seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Kalian perhatikan gambar, ada ikan berada dalam keadaan 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi buminya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara luar adalah 10⁵ Pascal, tentukan A. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan, B. Tekanan total yang dialami ikan. Nah, kalian perhatikan tekanan hidrostatis yang dialami ikan itu adalah P sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H, di mana Rho massa jenis airnya itu adalah 1000 kg per meter kubik, G percepatan gravitasi buminya adalah 10, sedangkan ketinggiannya adalah 15. Maka 1000 kalikan 10 kalikan 15, 150.000 Pascal. Maka tekanan hidrostatisnya adalah 150.000 Pascal. Nah, yang kedua adalah tekanan total yang dialami oleh ikan. Berapa tekanan totalnya? Maka di sini tekanan totalnya adalah P total Rho kalikan G kalikan H ditambah tekanan awal. Nah, sedangkan Rho dikalikan G dikalikan H itu adalah 150.000 Pascal plus tekanan awalnya adalah 10⁵ Pascal, maka ketika dijumlah sama dengan 150.000 ditambah 100.000, 10.000 pangkat 5 100.000 ya, maka menjadi 250.000 Pascal. Selanjutnya ada hukum pokok hidrostatis. Apa itu hukum pokok hidrostatis? Hukum pokok hidrostatis menyatakan semua titik yang terletak pada satu bidang datar dalam suatu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Jadi semua titik yang terletak pada satu bidang datar dalam satu jenis
zat cair. Dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Nah, kalian perhatikan di sini ada gambar, ada massa jenis 1, massa jenis 2, dan juga ada ketinggian 1 dan juga ketinggian di 2. Nah, ini misalkan adalah P1 itu adalah minyak goreng, P2-nya itu adalah air. Maka P1 sama dengan P2, tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Maka rho GH1 sama dengan rho GH2. Nah, contoh. Pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak seperti terlihat pada gambar. Jadi kalian perhatikan di sini di gambar merah sama gambar kuning itu beda ya, ada yang air raksa dan juga ada yang minyak. Jika ketinggian minyak berarti minyak itu adalah H2. Jika ketinggian minyak H2 adalah 27,2 cm, massa jenis minyak itu adalah 0,8 gram per cm kubik dan massa jenis air raksa Hg itu adalah air raksa ya, adalah 13,6 gram per cm kubik. Tentukan ketinggian air raksa di H1. Maka penyelesaiannya adalah rho GH1 sama dengan rho GH2, G sama G itu sama. Jadi bisa dicoret. Nah, sekarang kalian tinggal massa jenis 1 itu adalah 13,6 dikalikan H1, H1-nya dicari. Massa jenis 2 itu adalah 0,8 dikali ketinggian 2 itu adalah 27,2, maka H1 sama dengan 0,8 kali 27,2 per 13,6. Jadi ketika dikalikan dan dibagi, hasilnya untuk H1 itu adalah 1,6 cm. Jadi ketinggian air raksa itu adalah 1,6 cm. Sedangkan ketinggian minyaknya adalah 27,2 cm. Sehingga ketinggian H1 sama H2 itu lebih tinggi ketinggian H2. Jadi nanti kalau misalkan kalian kurang paham, boleh kalian tanyakan ke ibu atau kalian boleh kontak nomor HP ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.